Jumpa lagi dengan Arif. Kali ini saya akan membahas kesetimbangan seri 4 dengan topik kesetimbangan benda tegar. Yuk. Kesetimbangan translasi. Apabila benda tak mempunyai percepatan linier atau A sama dengan 0, benda dalam keadaan diam sesuai dengan hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 dapat diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y menjadi sigma Fx sama dengan 0 adalah resultan komponen gaya-gaya pada sumbu X, dan sigma Fy sama dengan 0 adalah resultan komponen gaya-gaya pada sumbu Y. Berikut ini adalah contohnya, yang di sebelah kanan ini contohnya kesetimbangan translasi. Berikutnya kesetimbangan rotasi. Apabila benda tidak memiliki percepatan anguler atau percepatan sudut atau alfa sama dengan 0, atau benda tidak berputar dipercepat dipenuhi syarat sigma tau sama dengan 0. Benda yang mempunyai persyaratan tersebut kemungkinan diam atau bergerak melingkar beraturan. Contohnya adalah benda berikut. Berikutnya adalah kesetimbangan translasi dan rotasi. Hal ini sebenarnya gabungan dari tadi, kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi dijadikan satu, terjadi pada sistem ya. Apabila benda tak mempunyai percepatan linier atau A sama dengan 0, benda dalam keadaan diam, yaitu sesuai dengan hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Apabila benda tidak memiliki percepatan anguler atau alfa sama dengan 0, benda tidak berputar atau tidak mengalami percepatan, sigma tau sama dengan 0. Berikut adalah contohnya. Ini tidak bergeser ya, tidak bergeser dan juga tidak berputar. Ciri benda kemungkinan setimbang adalah yang pertama, jika ada dua gaya dalam satu garis kerja atau berupa garis, kedua gaya tersebut harus berlawanan. Misalnya ada gaya ke kiri, pasti ada gaya ke kanan. Ada gaya ke atas, pasti ada gaya ke bawah. Itu dimungkinkan setimbang. Jadi kalau ada gaya ke kiri, harusnya harus ada ke kanan. Kalau ada gaya ke atas, harus diimbangi dengan ke bawah. Ini maksud dari kalimat ini. Kemudian yang kedua, jika ada tiga gaya atau lebih, garis kerja gayanya dalam dua dimensi atau berupa bidang, ketiga gaya atau lebih tersebut, komponen gayanya harus saling berlawanan. Misalnya gaya-gaya tersebut dapat menghasilkan vektor komponen ke arah sumbu X positif negatif dan sumbu Y positif negatif. Jadi maksudnya kalimat ini adalah kalau ada gaya seperti ini, F1, F2, F3, nah ini ada berupa bidang begini, diuraikan, lalu harus terjadi kemungkinan bahwa ada gaya ke kanan. Ini komponen ke kanan, ini juga ada ke kiri. Kemudian ini kalau diuraikan ini ke atas, jadi ini ada ke bawah. Nah, ini benda yang demikian, kena gaya seperti ini, dimungkinkan setimbang. Lalu yang ketiga, jika ada dua gaya atau lebih arah momen gaya, harus ada yang berlawanan. Misalnya ada gaya searah jarum jam, pasti ada gaya yang berlawanan jarum jam. Jadi kalau ini gayanya ke kanan, padahal poros putarnya di sini, ini berarti searah jarum jam. Pasti harus ada yang gayanya ke kanan dengan putaran ke sana sehingga berputar berlawanan jarum jam. Jadi kalau ada dua momen seperti ini dimungkinkan setimbang. Lalu yang keempat, momen gaya-gaya boleh diambil terhadap sembarang titik pada bidang titik tangkap gaya-gaya yang ada. Titik tersebut dapat kita pilih sebagai poros putar. Jadi maksudnya kalau ini ada gaya ke kanan, di sini ada gaya ke kiri, momennya terhadap poros di sini berarti bisa dipilih, tidak harus di A, tetapi juga boleh di B, boleh di C. Nah, nanti dalam terapan kita akan memilih mana yang paling enak untuk diselesaikan atau dihitung. Begitu maksudnya. Sekarang kita terapkan dalam contoh soalnya. Contoh soal, sebuah batang homogen AC panjangnya 5 meter dan memiliki berat 200 Newton dalam keadaan seimbang. Jika AB sama dengan BC sama dengan 2 meter, hitung A gaya normal di A, B gaya normal di B. Oke, ini panjangnya 5 meter, AB sama dengan BC, berarti ini 2. Dari sini ke sini 2, dari sini 2. Pasti ini sisanya 1 ya. Lalu kita selesaikan.
Karena ini gayanya hanya dua kemungkinan, ke atas dan ke bawah, maka kita terapkan sigma FY sama dengan 0. Jadi yang ke atas NA ditambah NB dikurang W sama dengan 0. W nya ke bawah ini persamaan 1 diperoleh dari sini. Lalu persamaan kedua menggunakan sigma tau sama dengan 0 diputar terhadap A misalnya ya, terhadap A. Berarti gaya yang berada di A ini tidak memiliki momen, sehingga yang memiliki momen hanya NB dan W. Jadi NB dikali lengannya yaitu AB dikurang W dikurang W dikali lengannya adalah 1/2 ya, 3/2, atau dilambangkan dulu AD ya, sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilainya yang ada, ini NB belum punya, B ada, kemudian W adalah 200, 2 AD 3/2 sama dengan 0. Jadi NB sudah bisa ketemu, sama dengan 200 bagi 2 100, 300, 300 bagi 2 sama dengan 150 Newton. Oke, ketemu NB nya, kita substitusikan ke sini sehingga dapat NA ditambah 150 dikurang 200 sama dengan 0. Jadi NA sama dengan 200 dikurang 150 sama dengan 50 Newton. Jadi jawabnya gaya normal di titik A adalah 50 Newton, gaya normal di titik B 150 Newton. Oke, kita lihat dalam peragaan. Oke, ini ditunjukkan peragaan seperti soal yang sudah kita selesaikan tadi, bahwa panjang batang ini 5 meter, kemudian ditumpu di A. Di A itu 1 meter dari ujung sebelah kiri, sedangkan di B ini berada 2 meter dari sebelah kanan atau 2 meter dari penumpu pertama. Oke, kita coba. Ini masanya kan tadi 20 kg atau 200 Newton. Nah, pertanyaannya berapakah gaya kontak atau gaya normal di penumpu A dan penumpu B. Oke, kita coba 1, 2, 3. Nah, ini gayanya ternyata betul, di sini sebelah kiri 50 Newton dan di sebelah kanan 150 Newton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.